Renungan Prapaskah hari ke-17, Senin sesudah Rabu Abu, 24 Maret 2025. Lukas 9 ayat 57 dan 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, terjadi sebuah percakapan yang sangat menarik antara Yesus dan seseorang yang mengutarakan keinginan untuk mengikut Dia. Mendekati Yesus dengan penuh semangat, orang itu berkata, "Aku akan mengikutmu kemana saja engkau pergi." Yesus menanggapinya dengan berkata, "Serigala atau rubah alopekes mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Percakapan ini, saudara, menggarisbawahi sebuah kebenaran yang mendasar tentang kemuridan. Perjalanan mengikut Yesus bukanlah perjalanan yang nyaman dan mudah. Yesus menyoroti situasi dirinya. Benar, anak manusia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Tetapi hidupnya mengembara, berkelana. Sebagai seorang pengembara, ia tidak memiliki rumah. Sebagai pengelana, hidupnya tidak mapan. Tanpa jaminan, jauh dari kata aman. Mengikut Dia berarti melangkah ke dalam ketidakpastian. Lantas, apa artinya mengikut Dia? Mendengar perkataan Yesus yang mengontraskan dirinya dengan rubah dan burung, kita diperhadapkan pada kenyataan-kenyataan yang keras dari kemuridan. Mengikut Yesus berarti menjalani suatu kehidupan yang tidak sejalan dengan keinginan untuk meraih atau mempertahankan kemapanan dengan segala kenyamanannya. Kemuridan menuntut kita untuk melepaskan upaya untuk mendapatkan atau menggenggam kejayaan duniawi demi sebuah misi yang jauh lebih agung, jauh lebih besar dan mulia. Kemuridan menantang kita untuk mempertimbangkan apakah kita bersedia meninggalkan kemapanan duniawi demi laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Kita mungkin diminta untuk meninggalkan kenyamanan yang telah kita nikmati sekian lama untuk melayani orang lain. Kita mungkin diminta untuk menyerahkan waktu, tenaga, dan kekayaan kita. Kita mungkin diminta untuk memikul kesengsaraan demi Injil. Sesungguhnya panggilan itu bertujuan membentuk kembali prioritas-prioritas kita dan mendesak kita untuk mempertimbangkan kembali apa yang benar-benar penting. Saat merenungkan harga kemuridan atau harga mengikut Yesus, kita juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada diri kita sendiri. Kenyamanan atau jaminan apa yang saya pegang teguh yang dapat menjadi kendala bagi iman saya? Apakah ada bidang-bidang dalam kehidupan saya yang membuat saya enggan untuk mengikut Yesus karena bisa membuat saya kehilangan kenyamanan? Di dalam sebuah dunia yang seringkali mengutamakan kenyamanan pribadi di atas segala-galanya,
Ajakan Yesus untuk mengikutinya berfungsi sebagai pernyataan yang radikal tentang sebuah budaya alternatif. Memprioritaskan iman di atas kenyamanan pribadi berarti merangkul misteri dan percaya pada pemeliharaan dan rencana Allah. Itu berarti mengakui bahwa pemenuhan dan tujuan yang sejati tidak ditemukan dalam harta benda atau keadaan yang aman dan nyaman, tapi dalam hubungan kita dengan Kristus itu sendiri. Dalam pada itu, saudara, panggilan untuk menjadi murid Kristus adalah suatu undangan untuk menikmati sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni hubungan yang mendalam dengan Tuhan Yesus, serta kehidupan yang penuh makna dan misi. Marilah kita berdoa memohon keberanian dari Allah untuk menghadapi berbagai ketidaknyamanan dalam mengikut Yesus, dengan meyakini bahwa kita akan mengalami kelimpahan anugerah-Nya. Mengikuti jejak Yesus, saudara, kita belajar bahwa para pengikut atau murid sejati mungkin saja menempuh jalan yang sukar, tapi mereka berjalan dalam terang kasih dan rencana Allah. Kasih yang akan senantiasa menopang kita melalui setiap ujian, bahkan penderitaan. Karena itu, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang rela, marilah kita memikul salib kita dan mengikut Yesus kemanapun pimpinannya. Terpujilah Allah. Amin.